Pak Fitri, jadi sekarang kan narasi yang dibangun ini, misalnya dari kubu 02 adalah bahwa hak angket ini tidak bisa digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini Pilpres begitu ya, karena ini wewenangnya MK. Namun di 03 juga ada pernyataan bahwa angket ini untuk memeriksa pemerintah, kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu. Menurut Anda, seperti apa Mbak responnya? Iya, jadi memang harus dibedakan antara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan segala kecurangan yang berpotensi memang sudah dilakukan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan kita, eksekutif. Nah, kalau dalam konteks yang kedua ini, bagaimana Presiden menyalahgunakan kekuasaannya, ini memang tidak bisa dibongkar dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang sebenarnya forum yang paling tepat memang hak angket. Jadi kita jangan dikacau-kacaukan. Saya paham kekacauan ini ditimbulkan oleh pandangan dari salah seorang guru besar yang juga adalah bagian dari tim 02 ya. Tapi sebenarnya hak angket dengan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, itu dua hal yang berbeda. Menurut saya hak angket tetap dan sangat perlu untuk dilakukan. Jangan dikait-kaitkan dengan apa yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Oke, tepat sasaran nggak Mbak? Kalau memang digunakan hak angket ini untuk menelusuri adanya dugaan kecurangan pemilu gitu? Tepat sasaran. Jadi karena kan kita harus lihat konteksnya begini ya. Apa yang dilakukan terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi suara dalam pemilu, itu memang tempatnya dibongkarnya justru di forum seperti hak angket itu. Karena disitulah DPR melakukan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Justru kalau kita bertumpu semata-mata pada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, hal itu tidak akan bisa lebih banyak dibicarakan. Harus diingat bahkan dari segi constraint waktu, di Mahkamah Konstitusi itu perkara hanya disidang dalam waktu 2 minggu saja. Biasanya karena keterbatasan waktu, Mahkamah Konstitusi juga akan membatasi saksi yang dipanggil, ahli yang dipanggil, dan seterusnya. Sehingga seringkali kebenaran material itu tidak bisa diungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sudah terbukti di 2009, 2014, 2019, MK itu makanya sering sekali kita sebut dengan mahkamah kalkulator. Karena dia hanya akan memperhitungkan penghitungan suara, gitu Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.